Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati para imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus pada Al-Ustaz Shalih Sakola yang tadi telah membacakan Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada bacaan surat Al-Fatihah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap jamaah dan pengurus Masjid Al-Munawwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahullah, bab ma yaqul idza dakhala baitah yustahab an yaqul bismillah wa an yakthura min dzikrillah ta'ala wa an yusallima sawa'un kana fil baiti adamiyun am la liqaulillahi ta'ala fa idza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillah mubarakah. Shadaqallahul azim. Kita telah sampai ke fasal tentang doa yang dibaca ketika masuk ke dalam rumah. Pertemuan yang lalu doa ketika keluar dari rumah. Masih ingat? Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billahil azim. Nah, ini ketika keluar. Sekarang Imam Nawawi melanjutkan pembahasan ketika masuk ke rumah. Beliau katakan di sini yustahab, dianjurkan ayyaqula, membaca bismillah, minimalnya bismillah ketika masuk ke rumah. Bismillah. Wa an yuksira min dzikrillah ta'ala, atau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang bebas kita pilih. Wa an yusallima, kemudian memberikan salam. Jangan lupakan salam. Masuk ke rumah tetap salam, walaupun di rumah hanya istri kita, walaupun di rumah hanya ada anak kita, bahkan walaupun rumah tidak ada orang, tetap disunnahkan kita mengucapkan salam. Nah, para ulama mengatakan kalau di rumah tidak ada orang, redaksi salamnya itu agak sedikit berbeda. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala ibadillahi sholihin. Itu kalau enggak ada orang, baca salam seperti itu. Kalau ada orang, baca assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca makin banyak, makin besar pahalanya. Nabi SAW, ada seorang sahabat ketika masuk ke satu tempat, Nabi lagi duduk bersama sahabat yang lain. Dia masuk, dia bilang assalamualaikum. Nabi katakan asrah, 10. Yang kedua masuk lagi ke rumah tersebut, membaca assalamualaikum warahmatullah. Nabi katakan ishrun, 20. Yang ketiga masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salasun, 30. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maknanya 10, 20, 30? Salam yang pertama dapat 10 pahala. Orang yang memberikan salam yang kedua mendapatkan 20 pahala. Orang yang memberikan salam komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salasun, dia dapat 30 pahala. Jadi pahala makin banyak redaksi kata di dalam mengucapkan salam, makin besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada salam yang disingkat. Ada yang disingkat as. As itu bahasa Inggrisnya artinya pantat. Bahasa Inggris artinya pantat, as. Atau kita mengucapkan salam tidak sepenuh hati.
Ini nggak ada dapat pahala sama sekali. Amukum. Lafadznya diperjelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enak. Kemudian mengucapkan salam itu harus dengan nada yang sopan, karena salam itu memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Jangan salam teriak-teriak, yang punya rumah ketakutan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Akhirnya takut. Jadi Assalamualaikum artinya memberikan keselamatan, kesejahteraan. Itu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan di dalam Al-Quran, adab masuk rumah Allah yang mengajar kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, di surat An-Nur ayat 61, apabila kalian masuk buyuta, ke rumah, fasallimu ala anfusikum, berikan salam kepada diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillah mubarakah, sebagai bentuk salam dari sisi Allah yang diberkahi. Jadi walaupun tidak ada orang, kesunahan mengucapkan salam tetap dianjurkan. Apalagi ada orang, baca dulu Assalamualaikum warahmatullahi baru masuk. Kalau ke rumah orang, posisi berdirinya jangan persis di depan pintu, tapi di samping. Kenapa? Karena Rasul SAW beliau mengatakan, orang yang melihat ke dalam rumah orang tanpa izin, itu kalau saya mau, saya ingin colok matanya dengan tombak. Di situ ada mungkin istrinya lagi buka aurat, habis keluar dari kamar mandi, maka diajar oleh Rasulullah SAW, kalau mau bertamu maka jangan berdiri persis di depan pintu, tapi di samping. Kemudian ucapkanlah salam. Kalau sudah ada jawaban salam dan dipersilakan masuk, baru masuk. Ini tarbiyah as-samawiyah ar-rabbaniyah. Ini pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi an Anas radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya bunayya, wahai anak, idza dakhalta ala ahlik, kalau engkau masuk ke rumahmu, berjumpa keluargamu, fasallim, Nabi katakan, ucapkanlah salam. Yakun barakah, maka akan ada nilai keberkahan. Orang yang sering mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah, Allah Ta'ala berikan keberkahan di rumah tersebut. Yakun barakah, akan diberikan keberkahan. Alaika wa ala ahli baitik, hendaklah engkau lazimkan mengucapkan salam, dan juga beritahukan kepada keluargamu agar senantiasa kalau masuk ke dalam rumah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gengsi-gengsi. Ada yang salamnya gengsi, suaranya agak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengar dia sendiri. Ucapkan dengan suara yang sekiranya orang tersebut yang ada di rumah mendengar ucapan salam kita, walaupun itu orang tua kita, anak kita, istri kita. Indah. Jadi perkara-perkara yang kecil kita harus amalkan dulu, jangan bicara terlalu jauh. Contoh, kita sudah sering hadir majelis ilmu, tapi masih buang sampah sembarangan. Ini keberkahan ilmunya kurang. Buang sampah di got. Praktek yang kecil, Nabi katakan at-taharatu syatrul iman. Kesucian, kebersihan separuh daripada keimanan. Jangan buang di got. Itu tempat bukan buat sampah. Kalau ada sampah, tidak ada tempat sampah, taruh di tas kresek, nanti ada tempat sampah, masukkan. Kadang-kadang kita masukkan ke dalam kantong baju kita, ada sampah-sampah. Ini perkara-perkara kecil
Namun kalau kita lakukan yang kecil dengan sempurna, insya Allah yang besar, perkara-perkara besar akan mampu kita lakukan. Tapi kalau yang perkara kecil saja kita tidak mampu lakukan, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang besar yang disyariatkan di dalam agama kita? Gitu. Jadi agama Islam mengajarkan dari seluruh aspek kehidupan, mengajarkan seluruh kebaikan. Bahkan dalam transaksi ini kadangkala orang tidak paham. Ini satu hukum yang disepakati oleh seluruh ulama, gak ada khilaf. Apa itu? Kalau mau beli emas, mau beli emas itu tidak boleh dikredit, tidak boleh dihutang, piutang. Haram, kesepakatan seluruh ulama. Emas, khusus emas, namanya riba yadi. Ada riba fadl, ada riba yadi, ada riba nas. Kategori emas yang transaksinya kredit di dalam syariat agama kita mengharamkan dengan kredit, harus dengan kontan. Sampai dikatakan ada seorang ulama di Maroko namanya Syekh Said Al-Kamali. Beliau katakan, kalau kita mau beli emas, sudah transaksi, harga 1.500.000 misalnya. Ketika transaksi 1.500.000 ternyata kurang 1.000 perak misalnya. Dia ada bawa dompet cuma ketinggalan di mobil, tapi sudah ada akad transaksi. Ini saya beli emas, yang jual bilang ya sudah saya terima. Berapa? 1.500.000. Ya kurang 1.000. Harganya 1.500.000 misalnya. 1.000-nya kurang. Oh kalau gitu saya ambil, ada di dompet. Ini walaupun dia ambil di mobil, itu dompet ada, dia ambil 1.000, dia bayar kembali, itu sudah masuk riba. Sudah masuk riba. Ini disepakati oleh para ulama. Caranya bagaimana? Kalau memang uang kurang, jangan dulu akad. Jangan dulu akad jual beli. Mau beli ini emas, harga berapa? 1.500.000. Wah, ntar dulu ya, jangan dulu kita akad. Saya ambil dulu. Ambil dulu 1.000, digenapkan seluruh jumlah tersebut 1.500.000. Kemudian diadakan akad jual beli, baru kita terbebas dari riba. Artinya apa? Ilustrasi ini menggambarkan bahwa kita umat Islam, umat yang berilmu. Segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Para ulama meneliti kenapa diharamkan transaksi jual beli emas, tidak boleh kredit. Salah satu sebabnya perubahan harga emas itu sangat cepat. Misalnya kita 1.500.000 kita kredit, sudah besok baru saya bayar. Besok harganya berubah. Islam tidak mau merugikan satu pihak. Kalau untung dua-dua. Kalau rugi sama-sama. Itu kaidah sederhana di dalam fikih muamalah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat namanya riba. Ini perkara disepakati oleh para ulama. Tapi sayangnya umat Islam banyak yang tidak tahu. Akhirnya banyak yang kredit emas dan disampaikan ke saya, alhamdulillah ini ada kredit emas. Oh haram kredit emas. Emas itu harus kontan, nggak bisa dikredit. Jadi perlu sekali ilmu fikih. Betul tuh pepatah di dalam kitab Zubat mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah tanpa dasar ilmu dikhawatirkan tertolak. Jadi ini kita harus pahami dan kita harus belajar. Disebutkan di dalam kitab tersebut bahwa ketika kita masuk ke dalam rumah itu kita baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika keluar baca bismillah tawakkaltu 'alallahi
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Diamalkan. Ilmu kalau diamalkan, Allah kasih tambah ilmu yang tidak pernah kita belajar. Man 'alima wa 'amila wa 'allama awratha ma lam ya'lam. Nabi katakan, siapa yang tahu satu ilmu, kemudian dia amalkan dan dia ajarkan, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak pernah ia pelajari, kata Rasulullah SAW. Jadi sedikit, qadaman ala qadamin biziddin auza'i, selangkah demi selangkah, apa yang kita dengar dari hadis Rasulullah SAW, kita amalkan satu persatu. Sebelum keluar, ada sunnah lainnya yang biasa Rasulullah SAW lakukan, yaitu Nabi, beliau menyisir rambut, sunnah rapi. Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab Muntahasul Sarah Wasailul Wusul ila Syama'ir Rasul, Nabi kadang-kadang, bahkan seringkali kalau keluar rumah itu bawa sisir, rapi, bersih. Bahkan sebelum keluar rumah beliau berkaca, mir'ah, berkaca, karena Islam mengajarkan kebersihan. Ada riwayat doa, walaupun doa ini tidak harus dibaca ketika berkaca, bebas baca kapan saja boleh, kecuali dalam sholat. Dalam sholat berdiri baca Fatihah dan seterusnya, kita tambah doa di situ nggak boleh. Ini di luar sholat. Doa tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah dalam kitab Musnad. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Ketika bercermin biasanya dijadikan sebagai doa ketika bercermin. Diminta doa perbagus fisik, juga perbagus akhlak. Karena ainul jamal, substansi keindahan itu jika terhimpun dua, secara lahiriah indah, baik, namun juga secara batiniah juga baik. Jadi akhlak ini jadi satu barometer seseorang itu dikatakan baik. Ibadahnya baik tapi akhlaknya tidak baik, maka tidak dikatakan soleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam satu kitab namanya Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Nabi bersabda, su'ul khuluq yufsidul iman kama tufsidul khallu asal. Perangai yang buruk, akhlak yang buruk bisa merusak iman. Kita punya keimanan bisa rusak gara-gara memiliki akhlak yang buruk. Kama tufsidul khallu asal, sebagaimana cuka merusak madu. Madu ini kalau terkena cuka rusak. Orang yang punya keimanan bisa rusak gara-gara akhlak yang buruk. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis populer, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaqi. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya luar biasa, tapi akhlaknya tidak baik, percuma itu ilmu. Ibadahnya luar biasa, akhlaknya tidak baik, percuma itu ibadah. Percuma, karena nanti sia-sia. Sudah ibadah capek-capek tapi punya karakteristik yang buruk, di yaumil qiyamah Nabi katakan dia punya keburukan itu akan datang orang-orang yang pernah dia zolimi akan ambil pahalanya, yang pernah dia rampas hartanya, yang pernah ia caci maki, yang pernah ia gunjing. Ini kan gara-gara akhlak yang buruk, diambil harta pahalanya sampai habis. Kata Nabi, ini orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW. Dalam kitab Adabul Mufrad itu ada seseorang bertanya, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah SAW, inna fulanatah, ada seorang wanita, taqumu bil lail wa tasumu bin nahar,
ini wanita kalau malam hari rajin ibadah, sholat malam, sholat tahajud. Kalau sudah tiba waktu pagi dan siang, tasumu bin nahar, dia rajin puasa sunnah. Tapi waktu ziranaha bilisaniha, dia punya kebiasaan sering menyakiti tetangga dengan lidahnya. Apakah dia di surga ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Lihat, ibadah luar biasa, tapi akhlaknya tidak baik. Nabi katakan hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka, bukan penghuni surga. Jadi akhlak sangat penting. Akhlak al-karimah, akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Akhlak ini bentuk jamak dari kata khuluq. Akhlak bentuk jamak dari kata khuluq. Kalau bentuk tunggalnya khuluqun, kalau bentuk jamaknya akhlakun. Ada kitab kamus bahasa Arab yang komplit 42 jilid, judulnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus, disusun oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi rahimahullah. Itu menyebutkan khuluqun itu artinya yang pertama adalah al-mura'ah. Jadi kalau ditanya apa itu akhlak atau apa itu khuluqun, yang pertama artinya al-mura'ah, budi luhur. Budi luhur, al-mura'ah. Makna kedua daripada akhlak as-sajiyah. Makna kedua akhlak adalah as-sajiyah, artinya watak. Watak. Makna ketiga daripada akhlak tabi'ah, tabiat. Tabi'ah, tabiat. Makna keempat daripada akhlak al-'adah, adat, kebiasaan. Makna kelima daripada akhlak adalah ad-din, agama. Jadi akhlak artinya 5 secara etimologi, secara bahasa, lugatan. Yang pertama dia berarti adalah budi yang luhur. Yang kedua artinya sajiyah, perangai atau watak. Yang ketiga tabi'ah, tabiat. Yang keempat adalah adat. Yang kelima adalah agama. Ini secara bahasa, secara etimologi. Adapun secara terminologi, secara istilahiyah, Imam Ghazali memberikan penjelasan akhlak adalah ibarah an hayatin fi nafsi rasikhatan anha tasdurul af'alu bisuhulatin min ghairi fikrin wala ruwiyah. Akhlak adalah keadaan jiwa. Akhlak adalah keadaan jiwa. Rasikhatan, yang sudah tertanam di dalam jiwa. Tasdurul af'alu, memunculkan perbuatan-perbuatan bisuhulah, dengan mudah. Min ghairi fikrin wala ruwiyah, tanpa berfikir atau pertimbangan. Maknanya akhlak ini satu sifat yang asli, bukan rekayasa. Kalau memang dia disifati sebagai seorang yang dermawan, dalam keadaan apapun tetap dermawan, itu namanya akhlak. Terkenal sebagai orang yang sabar, dalam setiap situasi dia sabar. Karena perilaku ini muncul tanpa dia berpikir, tanpa ada pertimbangan. Itu namanya al-akhlak. Jadi akhlak ini kalau kita sifati kepada keburukan, al-akhlak sayyi'ah. Al-akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk. Kalau disifati kepada kebaikan namanya al-akhlaku karimah, akhlak yang mulia. Berkaitan tentang cermin, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menganalogikan sesama orang beriman bagaikan cermin, kata Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Abu Daud As-Sijistani yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Nabi katakan al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman adalah cerminnya orang beriman. Ini riwayat Abu Daud. Di riwayat Al-Imam Mawardi yang lahir 436 Hijriah, Imam Al-Mawardi
lahir tahun 364 Hijriah, meninggal 450 Hijriah. Dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din itu disebutkan iza ra'a fihi aiba aslaha. Orang beriman dengan orang beriman yang lainnya bagaikan cermin. Kalau dia lihat orang beriman itu punya akhlak yang baik, dia dermawan, dia sabar, dia rendah hati, ketika dia yang punya penyakit hati akan tercermin, oh saya ini tidak seperti itu, berarti saya sombong, berarti saya ini bakhil. Sehingga orang beriman lainnya itu menjadi seakan-akan seperti cermin dirinya. Kayak Nabi katakan al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu bagaikan cermin bagi orang beriman yang lain. Ada buku disusun oleh seorang intelektual Jerman namanya Annemarie Schimmel. Dia punya buku judulnya Mystical Dimension of Islam. Ini seorang wanita. Dia jelaskan makna hadis tersebut secara hakikat. Kalau tadi redaksinya secara zahir. Jadi maksud al-mu'min mir'atul mu'min, orang beriman adalah cerminan orang beriman yang lain. Ini maknanya ketika kita lihat dia punya sifat baik, tercermin diri kita, oh kita punya sifat tidak baik, kita rubah. Seperti cermin. Tapi kalau Annemarie Schimmel ia menafsirkan maknanya adalah ketika ada orang jahat kepada kita, itu menggambarkan bahwa kita ini sebenarnya jahat juga. Misal ada tetangga setiap hari musuhin kita, ganggu kita. Ini cerminan bagi kita terlebih dahulu sebelum tetangga kita salahkan. Kenapa kok dia bisa seperti itu? Jadi kembalinya cermin kepada kita. Oh, saya kurang silaturahmi, saya kurang berbuat baik pada tetangga. Saya yakin kalau kita berbuat baik kepada tetangga, tidak mungkin dia akan ganggu. Makanya Nabi katakan kepada Abu Zar Al-Ghifari, ya Abu Zar, idza tabahtal maraq fa'akthir ma'aha. Wahai Abu Zar, kalau masak sayur perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad, dan bagikan kepada tetangga. Rasulullah ajarkan. Jadi ketika ada orang melakukan keburukan kepada kita, orang beriman itu dia selalu menjadikan orang itu cerminan bagi dirinya. Kenapa dia lakukan itu? Dicermin, oh ternyata saya juga salah. Kayaknya ada kisah di Hadramaut, di kota Tarim, ada seorang kaya raya. Dia saking kayanya dia buat tempat minum di jalan. Di sana cuacanya ekstrim panas, jadi musafir kalau lewat kehausan, mereka butuh air. Jadi ia sedekah, dia buat tempat air di pinggir jalan, dengan harapan kalau ada musafir lewat bisa minum. Tapi herannya setiap kali musafir lewat minum di tempat air tersebut, itu air tersebut sudah penuh dengan kotoran hewan, kotoran kambing, kotoran sapi. Dilapor, siapa yang punya ini? Datang yang punya, itu punya saya, kenapa? Ini kotor. Dia bilang tadi saya isi bersih, dibuka kotor. Dan itu berhari-hari. Akhirnya karena ini terjadi berulang-ulang kali, dia berinisiatif, sudah di malam hari kita sembunyi. Kita lihat siapa yang taruh tuh kotoran. Maka dia panggil anak-anaknya, sembunyi. Kemudian tiba-tiba betul tempat air itu ada yang datang, ditaruh kotoran di tempat air minum. Nah ini, kemudian diperhatikan wajah orang, ternyata siapa? Saudara kandungnya. Yang punya air punya saudara kandung. Akhirnya karena orang ini paham hadis al-mu'minu mir'atul mu'min, orang beriman itu cerminan orang beriman yang lainnya. Dia paham hadis ini, dia tidak langsung salahkan adiknya. Dia bilang, wahai anak, coba kita introspeksi diri, muhasabah. Kenapa sampai paman kalian tega melakukan ini? Jadi tidak disalahkan pamannya, tapi disalahkan dirinya. Mereka katakan, paman kita kan sederhana, kita alhamdulillah Allah kasih rezeki luas kaya, kita jarang sekali datang silaturahmi ke rumah paman.
jarang sekali bagi hadiah. Kata ayahnya, betul, kita yang salah bukan dia. Kita yang salah bukan dia. Sudah, kalau gitu besok kita sama-sama silaturahmi ke rumahnya dan jangan pernah singgung masalah tersebut. Seakan-akan kita tidak tahu kalau selama ini yang menaruh kotoran di tempat air minum tersebut adalah dia. Maka besok harinya semuanya sepakat buat hadiah, dibungkus itu hadiah. Mereka datang ke rumah orang tersebut, saudaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia senang, bahagia. Peluk, dikasih hadiah. Mohon maaf, ini sudah lama tidak silaturahmi. Ini anak-anak saya bawa. Saya minta maaf. Dia tidak apa-apa. Terima kasih, saya sudah senang kau datang kemari. Sudah selesai itu, pulang mereka. Malam harinya, yang punya air bilang kepada anak-anaknya, ayo kita periksa lagi. Maka dia masih taruh kotoran tidak? Mereka periksa. Datang. Tapi sudah bukan bawa kotoran. Dia bawa kain pembersih, dibersihkan tempat air. Dia bersihkan lagi. Bahkan dia tambah lagi air. Dia bersihkan. Dari sini katanya apa? Oh, betul kan kata saya. Yang salah bukan dia, yang salah kita. Ini yang namanya al-mu'minu mir'atul mu'min. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan orang. Orang beriman itu selalu menjadi cermin bagi dirinya. Dirinya dulu, baru orang lain. Inilah ilmunya para aulia dan sholihin yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW beliau mempraktekkan nilai-nilai kebaikan ini dan beliau ajarkan. Kalau berbicara nilai-nilai akhlak yang mulia dalam Al-Quran, kalau kita ingin melihat refleksi nilai Al-Quran, maka lihat kepada Nabi Muhammad SAW. Disitulah nilai-nilai akhlak dalam Al-Quran ada di dalam perilaku dan perbuatan Rasulullah SAW. Makanya ditanya Sayyidatuna Aisyah, akhlaknya Nabi seperti apa? Jawabannya singkat namun padat. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah Al-Quran, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardah. Ada satu kitab disusun oleh seorang imam besar, seorang sufi bernama Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani rahimahullah. Lahir 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Judul kitabnya adalah Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah, nama kitabnya. Diceritakan di zaman Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Ada seorang ulama namanya Abu Yazid Al-Bustami. Banyak para murid belajar kepada beliau. Banyak. Satu hari ini murid Allah buka tabir, buka kashfu, namanya kashfu, pembukaan. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Jadi kalau dia lihat ke gurunya Abu Yazid Al-Bustami, dia lihat gurunya, ternyata gurunya ini lagi mengajar Al-Quran, lagi mengajar hadis. Wujudnya wujud hewani, bukan manusia. Punya guru Abu Yazid Al-Bustami, mukanya berubah jadi hewan. Heran ini murid, wah ini guru kita gak benar ini. Guru kita tidak benar. Dia cerita kepada kawan-kawannya, dia panggil, jangan belajar kepada ini Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Allah buka saya punya tabir, kashfu, saya bisa melihat wujud asli seseorang. Tapi yang anehnya, Allah bukakan saya hanya bisa melihat kepada guru saja. Abu Yazid Bustami, orang lain gak bisa. Jadi dia lihat orang lain biasa. Tapi lihat kepada sang guru Abu Yazid Al-Bustami, dia lihat sang guru berubah jadi hewan. Mungkin monyet atau lain sebagainya. Dia ajak murid-muridnya, jangan belajar kepada guru Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Itu saya lihat wujudnya hewan. Kalau wujudnya hewan pasti ini punya dosa yang disembunyikan. Akhirnya teman-temannya yang lain tidak ikut belajar. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami tanya, di mana nih murid-murid yang lainnya? Mereka ada salah satu mengatakan, sudah diajak sama Fulan bin Fulan, mengatakan kalau beliau bisa lihat wujudnya engkau berubah jadi hewan. Wujudnya engkau berubah jadi hewan. Kata Abu Yazid Al-Bustami, panggil dia kemari. Dipanggil sang murid.
Apa yang kau lihat terhadap wujud saya dan kau sampaikan kepada teman-temanmu yang lain. Dia jujur, dia katakan, mohon maaf wahai guru, saya melihat wujud engkau berubah menjadi wujud hewan, bukan manusia. Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali, seorang sufi. Apa kata Abu Yazid? Saya ini cermin. Saya cermin. Engkau melihat saya wujud hewan, hakikatnya itu cerminan dirimu, bukan saya. Ini yang Nabi katakan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman cerminan orang beriman yang lain. Ternyata diteliti hatinya, memang gak punya adab sama guru. Jadi waktu belajar, orang kalau belajar benar, yang pertama tidak boleh prasangka buruk sama guru. Ini awal mula sudah ada suuzon, maka diharamkan cahaya ilmu masuk ke dalam hati orang tersebut. Ternyata dari awal memang prasangkanya kepada sang guru tidak baik. Makanya Allah mewujudkan cerminan dirinya di wujud gurunya. Padahal bukan gurunya berwujud itu, dia sendiri yang melihat wujudnya ada di cerminan sang guru. Dia lihat hewan, dirinya yang hewan, bukan gurunya. Dirinya yang hewan. Ini yang al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman cerminan orang beriman lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau, kalau kita ingin cari tahu sifat-sifat akhlak mulia di dalam Al-Quran, kita baca sirah nabawiyah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca syama'il, sifat-sifat akhlak Rasulullah. Di situ menunjukkan bahwa beliau telah mengamalkan nilai-nilai akhlak mulia seluruhnya di dalam Al-Quran. Seluruhnya. Kita berbicara tentang tawadu, rendah hati. Rendah hati di dalam Al-Quran Allah sebutkan ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang kalau jalan di muka bumi hauna, rendah hati, tawadu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau punya rendah hatinya luar biasa. Ditulis dengan tinta emas. Ditulis dengan tinta emas. Waktu Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Ini kan beliau diusir. Beliau diusir, disakiti oleh penduduk Makkah. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Allah Ta'ala berikan beliau di tahun 8 Hijriah punya pengikut jumlah yang banyak. Orang-orang Makkah sudah tidak punya daya untuk bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Apa yang luar biasa, saking tawadunya beliau, waktu masuk ke kota Makkah, para muarrikhun, para pakar sejarah Islam, mereka mendeskripsikan Nabi ketika masuk di kota Makkah dengan jumlah pasukan yang banyak, beliau menundukkan kepala. Nundukkan kepala. Kalau yang lain bisa saja balas dendam, bisa saja memukul dada. Lihat sekarang, dulu kalian kecilkan saya, sekarang lihat sudah banyak pengikut. Apa yang kalian lakukan sekarang? Tapi bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Beliau masuk ke kota Makkah, pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijriah, beliau masuk di atas kendaraan beliau dengan unta, sambil menundukkan pandangan mata ke tanah. Tawadu dicatat dengan tinta emas. Bahkan Nabi katakan, man dakhala masjidah fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Nabi katakan, siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Abu Sufyan waktu itu menjadi kepala sukunya dari kaum Quraisy. Sebelumnya Nabi katakan, wahai orang-orang Quraisy, dikumpulkan mereka semua. Menurut kalian, apa yang akan saya lakukan kepada kalian?
Mereka mengatakan engkau anak yang mulia, engkau orang baik, engkau orang soleh. Padahal ini semua dulu musuhin Rasulullah. Nabi kumpulkan semua. Bagaimana? Menurut kalian apa yang saya lakukan? Sebagian ketakutan, berpikir oh pasti kita dibalas sudah. Ini kita dibalas ini. Kejahatan kita akan dibalas. Nabi dengan tawadunya mengatakan, apa yang saya lakukan kepada kalian? Kira-kira apa? Mereka semua terdiam. Nabi katakan, izhabu fa antum tulaqa. Saya maafkan kalian semuanya. Silakan kalian pergi bebas kalian, tidak ada yang ganggu. Kata Rasulullah SAW. Ditulis dengan tinta emas. Gak ada balas dendam, gak ada. Dimaafkan. Sudah punya kekuasaan, tawadu. Makin tinggi jabatan, makin merendah. Makin merendah, makin dicintai oleh Allah. Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah angkat derajatnya, kata Nabi Muhammad SAW. Karena kita hakikatnya gak punya apa-apa. Khuliqal insana dha'ifah. Kita diciptakan dalam keadaan lemah. Imam Ali mengatakan, ajaban li ibni Adam al-fakhr. Saya heran sama orang yang sombong. Awalnya adalah nutfah, berasal dari air mani yang hina. Wa akhiruhu jifah. Akhir daripada kehidupannya ketika mati jadi bangkai yang paling bau. Kalau hidup yahmilu udhrah. Ketika dia hidup, dia membawa kotoran di dalam tubuhnya. Terus apa yang mau disombongkan? Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tawadhu, rendah hati. Datang orang ketakutan, seseorang ketakutan. Waktu Nabi kuasai Makkah, dibebaskan Fathul Makkah, dibebaskan kota Makkah, ada orang satu ketakutan. Dia saking ketakutan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia gemetaran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi katakan? Hawwin alaika. Tenang. Jangan takut, kata Rasulullah. Jangan takut. Ana lastu bimalikin. Saya bukan seorang raja, bukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal datang kuasai Makkah. Saya bukan seorang raja. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisy kanat ta'kulul qadid. Saya hanya seorang anak dari seorang wanita dari suku Quraisy. Yang wanita tersebut hanya makan daging-daging yang keras. Saya bukan raja. Kata qadid adalah lahmul mujaffaf. Daging keras ini simbol makanan orang-orang sederhana. Jadi Nabi seakan-akan ingin mengungkapkan bahwa jangan takut kepada saya. Saya ini anak biasa. Padahal beliau bukan orang biasa. Tapi beliau punya sifat tawadu seperti itu. Saya biasa, saya lahir dari seorang wanita yang makan makanan orang-orang biasa. Makanan orang-orang hidup sederhana. Itu bahasa tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Al-Qur'an berbicara tentang kedermawanan. Orang pertama yang paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang selalu menginfakkan di saat senang ataupun susah, di saat banyak harta ataupun di saat kekurangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas dalam hadis sahih Bukhari. Orang yang paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim yang lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Di sini ilustrasi bagaimana Nabi merefleksikan nilai-nilai akhlak di dalam Al-Qur'an. Yang kedua ini dermawan. Hadis riwayat Muslim meriwayatkan ada seorang non-muslim datang bertemu Rasulullah SAW. Dia lihat Nabi punya harta banyak, dapat gonimah, harta rampasan perang. Di antara gonimahnya Rasulullah, Nabi punya ternak kambing. Saking banyaknya itu, di antara dua bukit ada satu tempat yang sangat luas, di situ penuh dengan kambing. Gak tahu berapa ratus ekor, banyak. Mungkin bisa ribuan ekor kambing. Sampai disebutkan penuh
itu, di antara dua bukit ada satu ladang, di situ penuh dengan kambing. Itu miliknya Rasulullah SAW. Datang ini orang, niat awalnya masuk Islam biar dapat dunia, karena dia tahu hartanya Nabi banyak dan Nabi orang yang dermawan. Datang menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, minta kambing boleh 1 ekor. Minta kambing satu ekor. Kata Nabi apa? Mari ikut saya. Ini semua kambing yang ada di antara dua bukit ini, bisa ribuan ekor ini, ambil semuanya, kata Rasulullah. Minta satu ekor, Nabi kasih ribuan ekor. Ambil semuanya. Maka dia pulang ke kampung halamannya, dia dakwah kepada kaumnya. Ayu qaumi, wahai kaumku, aslimu, ayo masuk Islam. Fa wallahi, demi Allah, inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, la yu'ti ata'a la ma la yakhaful faqra. Kalau memberikan, Nabi Muhammad kalau memberikan sesuatu, ia berikan tidak takut fakir miskin. Apa yang dia berikan seluruhnya dikasih. Ma la yakhaful faqra. Beliau gak takut kepada kefakiran. Akhirnya mereka semua masuk Islam gara-gara kedermawanannya Rasulullah SAW. Ada seorang habaib di Hadramaut, Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar. Beliau meneladani akhlak dermawannya Rasulullah SAW. Sampai siapapun yang minta, kalau beliau tidak punya, beliau bilang utang atas nama saya. Itu Rasulullah seperti itu. Kalau ada yang minta, pasti dikasih. Kalau tidak punya, utang nama saya. Ini saking dermawannya Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, saking dermawannya. Dan satu kampung ini orang tahu kalau minta ke beliau pasti beliau kasih. Satu kali beliau baru beli sarung baru beli sarung bagus. Sholat, ternyata sudah ada satu yang incar. Wah, ini Habib punya sarung bagus ini. Bagus ini. Kalau minta pasti dikasih. Habis sholat, Habib ke kamar mandi di masjid. Di sana kalau kamar mandi biasa sarung taruh di atas. Habib lagi masuk kamar mandi atau lagi ke toilet, sarung di atas. Ini yang incar sarung datang. Ah, ini sarung bagus. Dia tidak sabar. Dia bilang, Bib, saya mau minta sarung ini boleh? Habib punya sifat dermawan itu sudah tertanam. Itu namanya akhlak karimah. Ambil sudah, ambil. Di situ ada celana, mohon maaf, ada celana dalamnya juga di situ. Pulang ke rumah. Keluarga di rumah nunggu Habib Hasan bin Salih Al-Bahar gak pulang-pulang. Gimana Habib Hasan? Belum pulang-pulang. Suruh anaknya coba cek di masjid, tadi ada ke masjid. Dicek ke masjid, cari, tidak ada. Akhirnya mereka pergi ke kamar mandi di masjid, lihat gak ada orang. Setengah malam. Pas dengar suara, siapa itu? Dari kamar mandi terdengar suara. Siapa itu di luar? Ini siapa ini? Saya, Habib Hasan bin Salih Al-Bahar. Ya Allah, abah baca bapak di dalam. Abah punya sarung dan celana dalam sudah bawa. Setelah ada pakaian, gak bisa keluar. Subhanallah, dermawannya seperti itu. Dermawannya sampai setingkat itu. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dermawan begini jangan ditiru. Nanti gak pulang-pulang di sini nih kalau dikunci sendiri. Waduh. Ya. Itu dari sisi akhlak kedermawanannya Rasulullah SAW. Dari sisi memaafkan. Ini baru 3 sifat di dalam Al-Quran. Afu, bahasa Arabnya al-afu, memaafkan. Wal-afina anin nas. Selalu memaafkan kepada orang yang salah. Dicatat juga dalam tinta emas, dengan tinta emas. Nabi ketika diusir di Taif bersama Zaid bin Harithah, diusir, diperlakukan dengan tidak baik oleh penduduk Taif. Nabi keluar dari kota Taif, malaikat turun.
Ada yang mengatakan malaikat Jibril, ada yang mengatakan malaikat yang menjaga gunung yang ada di Taif. Turun. Kata malaikat, wahai Rasulullah, izinkan kami untuk membinasakan penduduk Taif. Kalau engkau mau, ini gunung kami balikkan, menimpa mereka semua, mati. Ini Nabi baru diusir, diperlakukan dengan tidak baik. Apa kata Nabi? Jangan. Asa Allah an yukhrija min aslabihim man yaqul la ilaha illallah. Saya masih berharap mungkin dari anak keturunan mereka ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Malaikat Allah ciptakan tidak ada emosi. Malaikat Allah ciptakan tidak ada emosi. Tapi toh malaikat marah. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan sebagai manusia ada emosi. Makanya disifati Rasulullah la yaghdab li nafsihi walakin yaghdab lillah. Nabi kalau marah tidak pernah masalah pribadi. Nabi kalau marah jika menyangkut dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Punya emosi. Tapi di sini menunjukkan kehebatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Emosi beliau bisa beliau kendalikan, bahkan malaikat yang tidak punya emosi sekalipun jadi marah dengan perlakuan penduduk Taif. Nabi bilang jangan binasakan mereka. Asallahu an yukhrija min aslabihim man yaqul la ilallah. Saya berharap dari anak turunan mereka ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Dalam satu riwayat Nabi katakan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan Nabi doakan, ya Allah, ampunkanlah kaumku karena mereka tidak tahu siapa aku, kata Rasulullah SAW. Perbuatan buruk dibalas dengan doa, dengan kebaikan. Itu sifat pemaafnya Rasulullah SAW. Di dalam satu kitab namanya Tabaqatul Awliya, disusun oleh Abu Nuaim Asfahani. Dulu ada seorang ulama namanya Ma'ruf Al-Qurhi, seorang sufi namanya Ma'ruf Al-Qurhi. Lagi duduk di pinggir pantai dengan muridnya. Kapal lewat. Di atas kapal seluruhnya bermaksiat. Lagi minum khamar. Lagi mabuk-mabukan. Sang murid mengatakan, wahai guru, itu mereka maksiat secara terang-terangan. Engkau kan terkenal memiliki doa yang mustajab. Minta kepada Allah agar Allah binasakan mereka. Maka Ma'ruf Al-Qurhi angkat tangan. Dia berdoa, Allahumma in tufarrihum fid dunya as'aluka an tufarrihahum fil akhirah. Ya Allah, jika saat ini engkau bahagiakan mereka di dunia dengan maksiat, maka saya meminta kepada engkau ya Allah agar engkau memberikan kebahagiaan kepada mereka di akhirat nanti. Lihat, dia doanya begitu tulus, murni dari hati yang suci. Ya Allah, kalau engkau bahagiakan mereka di dunia dengan maksiat, saya minta kepadamu agar engkau bahagiakan mereka juga di akhirat. Ini yang murid heran, wahai guru, kenapa doanya begitu? Kata sang guru, Ma'ruf Al-Qurhi mengatakan, kalau Allah memberikan kebahagiaan mereka di akhirat, pasti di dunia Allah izinkan mereka bertobat kepada Allah. Kapal itu balik, putar kapal. Ketika kapal itu balik, semuanya sudah sujud, botolnya dibuang, botol miras. Sujud menangis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam hadis Nabi katakan, kalau ada satu orang di umatku, dia berdoa dengan tulus, dengan hati yang bersih untuk umat Nabi Muhammad SAW, maka haram Allah menolak doa tersebut. Ini Ma'ruf Al-Qurhi tulus. Kasus kedua, ada ulama sufi Dzunun Al-Misri namanya, Dzunun Al-Misri. Ini kronologisnya mirip, duduk di pinggir pantai, lihat kapal lewat maksiat, gak ada yang suruh, beliau doa, Allahumma grikhum, ya Allah tenggelamkan mereka,
mereka karena mereka sudah maksiat terang-terangan. Kapal tenggelam, mati semua. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika sang murid ini punya kitab namanya nama kitab Ithafus Sa'il. Ithafu Sa'il. Ditanya kepada Imam Haddad, dua ulama ini yang bagus mana? Yang satu doakan biar tenggelam mati, yang satu doakan biar dapat hidayah, bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Mengatakan sebenarnya dua-dua tidak salah. Yang satu ini dia punya kekuatan iman terlalu tinggi sehingga tidak bisa melihat kemungkaran. Ada kemungkaran di hadapannya, dia langsung amar ma'ruf nahi mungkar. Udah kasih binasa ini. Ini maksiat terang-terang. Tapi yang kedua juga tidak salah. Dia punya kelembutan hati, punya rahmat, kasih sayang. Sehingga dia pilih mendoakan dapat hidayah. Imam Haddad mengatakan, kalau saya pilih yang kedua. Ma'ruf al-Qurhi. Kenapa? Karena ini mengikuti caranya Rasulullah ketika diusir di Taif. Ketika Nabi diusir di Taif, Nabi bukan mendoakan celaka atau binasa, tapi Nabi doakan apa? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Berkat doanya Rasulullah, penduduk Taif muslim semua. Penduduk Taif muslim. Berkat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini akhlaknya Rasul SAW dan masih banyak daripada akhlak beliau yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita bisa ikutin daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau kita ikutin secara keseluruhan memang tidak mungkin, karena gak ada manusia yang bisa sama persis dengan kebaikan akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi sedikit sekian persen dari akhlak beliau mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita, dan insyaallah kita bisa dikumpulkan bersama beliau nanti di yaumil qiyamah. Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cinta. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.